Non-formal education proudly present. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Cah UNES. Nah, kali ini dengan saya Yunita Sinta. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan sharing-sharing dengan salah satu mahasiswa PLS yang tentu saja berprestasi. Nih, kali ini ada Mbak Rana. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Mungkin Mbak Rana perkenalan dulu ke teman-teman semuanya. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Rana Indah Setiawati, biasa dipanggil Rana, dan saya adalah salah satu mahasiswi dari Pendidikan Luar Sekolah UNES angkatan 2019. Oke, jadi guys, Mbak Rana ini adalah mahasiswa PLS angkatan 2019 yang menjadi ketua tim program PHP 2D, betul? Nah, ini aku tertarik banget nih Mbak sama program PHP 2D nih. Jadi sebenarnya tuh program PHP 2D itu kayak apa sih Mbak? Oke, kita tahu dulu artinya dari PHP 2D ya. Yeah. Kalau PHP 2D itu kan sebenarnya singkatan dari Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa. Jadi program ini diusulkan atau digarap gitu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Okay. Nah, program ini ditujukan kepada ormawa atau organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia pastinya di bawah naungan Kemendikbud untuk melangsungkan kegiatan pemberdayaan di desa atau pengabdian masyarakat seperti itu. Oh, oke. Terus punya Mbak Rana itu di mana ya tepatnya desanya? Ya, kalau tim saya kan termasuk dalam tim dari Hima Pendidikan Luar Sekolah ya, oh, PLS. iya. Di situ kami menggarap di Kampung Krisan Celapar di Bandungan. Desanya Desa Duren. Oke. Kalau boleh tahu nih, kenapa memilih di desa itu? Ya, sebetulnya dari awalnya kan saya memang suka bunga potong, jadi saya sering beli bunga potong. Kemudian saya tertarik untuk ke pasar bunga potong yang terbesar nih di Kabupaten Semarang, yaitu ada di Bandungan. Oh iya, namanya Bandungan. Pasar Bunga Bandungan. Nah, di sana karena saya sering beli, terus melihat di sisi atau di pojok-pojok dari pasar tersebut tuh banyak sekali bunga yang sudah tidak layak dijual dan dibuang gitu, banyak banget. Nah, itu kan suatu masalah ya, maksudnya kasihan juga sama para pedagang harus dagang jualannya ini dibuang seperti itu. Kemudian karena saya suka juga dengan bunga potong, kemudian kerajinan bunga, saya juga tahu mengenai metode pengeringan bunga. Nah, dari situlah saya melihat bahwa di sini ada masalah dan juga ada potensi nih gitu. Akhirnya saya dan juga tim mencari di mana sih awal dari bunga ini sendiri. Mereka ditanam di mana, kemudian mereka ditumbuh kembangkan di mana. Akhirnya tahu bahwa ada di salah satu yang terbesar itu di Kampung Krisan Celapar itu sendiri, seperti itu. Nah, akhirnya memilihlah di Kampung Krisan Celapar. Selain itu, Kampung Krisan Celapar itu kan mereka sudah destinasi wisata ya, untuk wisata greenhouse. Jadi teman-teman bisa datang untuk swafoto di sana, kemudian nanti bisa beli bunga dari sana seperti itu. Nah, hal tersebut yang membuat kami lebih penasaran lagi untuk mengeksplor Kampung Krisan Celapar yang ada di Desa Duren ini. Oke. Berarti awalnya tuh dari keresahan Mbak Rana sendiri lihat bunganya kok sayang gitu ya. Iya. Langsung dibuat sedemikian rupa biar bisa jadi program holistik ini. Keren banget Mbak Rana. Aduh, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Terus kok bisa Mbak Rana tuh nge-apply ide Mbak Rana ke PHP 2D itu alurnya tuh gimana sih Mbak? Iya, jadi awalnya sebenarnya kan ini hanya PKM ya untuk Pekan Kreatif Mahasiswa. Nah, pada saat itu saya dan juga teman saya itu mengusulkan program tersebut untuk metode pengeringan bunga. Nah, tetapi tidak lolos gitu kan di saat itu. Yeah. Kemudian ada salah satu dosen yang mengetahui ide ini, salah satu pembina kami juga. Siapa kalau boleh tahu Mbak? Bapak Imam. Oh, Pak Imam. Oke. Dari situ Pak Imam mengusulkan untuk ayo gimana kalau misal program ini dijadikan PHP 2D gitu.
mendadak sih, biasa seperti Pak Imam ya. Iya, iya. Tapi alhamdulillah bisa karena bimbingan juga dengan Pak Imam berkali-kali juga, akhirnya pede gitu untuk mengajukan ini kepada program holistik, dibantu oleh teman-teman dari Hima juga kan gitu. Mereka menyumbangkan ide-idenya juga. Jadi akhirnya bukan hanya ide saya di sini, tapi akhirnya sama teman-teman dari tim PHP2D ini. Oh gitu, oke. Berarti Pak Imam ini salah satu matahari gitu ya bahasanya ya? Iya, selalu sih. Terus akhirnya Mbak Rana punya tim dan kemudian dilaksanakan begitu ya? Iya, betul. Oke. Ini menarik banget ya sebenarnya, mulai dari pengalaman pribadi, keresahan pribadi, terus ada yang menampung kemudian malah jadi gitu ya. Berarti dengan, kalau nggak salah tuh berarti ini kayak ketidaksengajaan gitu ya? Ya, ketidaksengajaan ketemu dengan keterpaksaan ya. Dipaksa sama Pak Imam, jadi ya udahlah. Oke. Keren banget nih ya teman-teman. Selanjutnya aku pengen tahu banget nih tentang, ada nggak sih struggle saat melaksanakan PHP2D itu? Pasti kan banyak suka duka lah ya, gitu. Gimana Mbak Rana? Pasti sih ya, karena kan jika melihat dari waktunya sendiri, PHP2D ini kan 4 bulan ya. Oh, lama banget ya ternyata. Iya, 3-5 bulan, tapi kebetulan kami 4 bulan mengambilnya dari awal Juli, akhir Juli maksud saya. Dari akhir Juli kemudian sampai di Desember. Jadi kan itu 1 semester bisa dijalankan. Di situ permasalahan utama kan hadir dari rekognisi SKS itu sendiri. Jadi rekognisi SKS dari PHP2D ini hanya 10 SKS waktu saya. Yang kami pikir itu bisa sampai 20 SKS. Nah, karena keterbatasan dari SKS ini sendiri kan, jadi harusnya kita mengambil kuliah juga kan. Nah, itu yang bikin teman-teman ini jadi ngerasa kayak waduh berat banget gitu, harus bolak-balik ke Bandungan juga sambil mengambil mata kuliah. Tapi alhamdulillah kan dosen-dosen juga mengerti ya untuk kestrugglean kita ini sebagai tim. Nah, jadi ada beberapa hal-hal yang dimaklumi lah gitu. Tapi kan tetap aja sebagai mahasiswa kita kan punya tanggung jawab sendiri lah. Itu struggle pertama. Kemudian dari tim sendiri, kami kan memiliki 15 tim ya totalnya. Bukan 15 tim yang berisi 15 orang. Beranggotakan 15 gitu. Terus dari 15 orang itu kami meminta bantuan kepada teman-teman Hima juga untuk relawannya. 10 orang, jadi totalnya ada 25 orang yang turun ke masyarakat. Nah, dari tim tersebut, dari 25 orang pasti kan memiliki bisa dibilang masalah masing-masing ya, secara pribadi untuk dibawa ke organisasi. Nah, hal tersebut kan ya pastinya banyak sekali kompromi yang harus dilakukan gitu. Nah, hal-hal tersebutlah yang ya memunculkan beberapa masalah, semisal ya bisa dibilang kayak kurang, satu sama lain kurang berkomunikasi, atau saya sendiri juga komunikasinya kurang bagus, yang sampai akhirnya menimbulkan beberapa hal-hal yang misleading seperti itu, yang ya itu struggle kedua. Terus struggle ketiga adalah masyarakatnya. Jadi masyarakatnya itu kan metode pengeringan bunga ini kan sesuatu yang baru ya bagi mereka. Jadi untuk memberikan pembelajaran atau memberikan materi kepada mereka itu suatu hal yang bisa dibilang tahapan nomor 3 gitu, 3-4 gitu. Yang pertama itu memberikan pemahaman apa itu metode pengeringan bunga. Kemudian yang kedua itu manfaatnya apa. Baru yang kalau udah mengetahui itu tujuannya apa, baru kan kita memberikan pelajaran bagi mereka. Kalau mereka belum tahu manfaat, terus tujuan, terus apa itu pengeringan bunga itu sendiri, ya pasti mereka akan ya ngapain sih gitu ini gitu. Pasti. Nah, inilah yang jadi tantangan besar gitu bagi tim, karena tentu pengetahuan tim mengenai metode ini kan juga tidak bagus-bagus banget, maksudnya nggak ada yang ahli di bidang ini gitu. Kita kan juga sama-sama belajar. Nah, ini penyampaian komunikasi kepada masyarakat ini yang cukup sulit sih, yang akhirnya ya bisa dibilang belum maksimal gitu.
Oke. Itu sih yang paling menonjol. Struggle-nya berarti yang pertama tadi karena Di sambil kuliah. iya di samping kuliah. Yang kedua karena banyak orang dengan kepalanya masing-masing, dan yang ketiga tentang masyarakat. Nah, yang masyarakat ini terus akhirnya apakah teman-teman Mbak Rana dan teman-teman PHP 2D ini punya cara atau metode sendiri agar mereka akhirnya mau dan ayo deh gitu? Ada nggak? Iya, sebenarnya sih kita tetap kami ya. Kami. Kami belajar gitu. Kami belajar di saat itu juga karena kan kami juga mahasiswa yang memang baru gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan banyak orang di masyarakat. Kalau dari yang saya tahu gitu, ada yang bilang praktisi gitu kan, bilangnya ketika kita mau memberikan pembelajaran atau kita ngasih input ke masyarakat itu setidaknya mereka tahu dulu gitu sebetulnya kebutuhan mereka apa dan bagaimana cara berkomunikasi gitu. Jangan sampai salah komunikasi, jangan sampai salah menyampaikan, dan paling penting jangan sampai sok tahu gitu. Nah, mereka kan yang ada di masyarakat, jadi mereka lebih tahu gitu permasalahan yang ada di masyarakat. Kita harus selalu memvalidasi apa yang akan kita lakukan. Kita harus selalu memberitahu apa yang tujuan dari pembelajaran ini apa, tujuan kami itu apa gitu. Nah, kalau semisal nanti tujuan kami dan tujuan mereka berbeda, itu kan mereka jadi kayak bisa dibilang kayak ya itu tujuan kamu gitu, bukan harapanku juga gitu. Jadi selalu saya tuh mengkomunikasikan dengan tokoh masyarakat. Jadi misal ada kami itu bisa dibilang kayak belajar lah sama Pak Sugianto namanya. Di situ petani modern juga untuk bunga, sudah berbagai kegiatan juga diikuti oleh beliau. Di situ kami selalu mengkomunikasikan, Pak, kami mau kayak gini, mau seperti itu, gimana gitu. Terus habis itu setahu kami masalah yang ada di masyarakat tuh seperti ini, benar atau enggak gitu. Nah, kalau semisal bukan seperti itu adanya masalahnya, ya kita jangan mengada-ngadakan masalah gitu. Masya Allah jangan mengadakan masalah gitu. Nah, dari situ sih akhirnya belajar kalau ya masyarakat itu harus dijadikan partner gitu. Jangan sampai kita datang terus kayak Pak punya program loh saya gitu, mau nggak gitu, nggak kayak gitu, tapi lebih kayak komunikasi lah gitu. Jadi ya itu sih yang kami lakukan, selalu berkomunikasi sama mereka. Karena kejadian sih kemarin pas waktu awal-awal sebelum diterima pendanaan, itu kan masalah yang kami angkat kan sebenarnya bunga pas waktu pandemi. Bunga itu kan ini apa namanya turun harganya, omsetnya jatuh, kemudian juga karena pandemi banyak orang yang kok lebaran sih, banyak orang yang nggak nikah, nggak ngadain event gitu ya. Ngadain event, jadi kan mereka nggak membutuhkan bunga. Awalnya itu yang kami pikir itu adalah masalah di mereka, tapi ternyata permasalahannya nggak kayak gitu di lapangan gitu. Mereka setelah meskipun pandemi terpuruk, setelah pandemi itu udah lumayan melandai ya, mereka omsetnya tinggi gitu. Jadi kalau semisal kami masih menggunakan masalah itu, ya yang nggak cocok, yang nggak gitu kepake kan. Malahan ya, soalnya emang bukan itu. Betul. Gitu ya. Akhirnya ya tokoh masyarakat malah bilang gini loh, enggak, kami nggak turun omset gitu, omsetnya tinggi gitu. Kan kayak ya berarti salah gitu masalah yang kami angkat gitu. Akhirnya ditambah lagi waktu itu pas ada komunikasi sama Pak Sugianto itu, kami kan mengusulkan program untuk metode pengeringan bunga melalui bunga tekan, jadi press flower gitu, yang gepeng-gepeng gitu. Nah, di situ direvisi oleh Pak Sugianto, bilangnya kalau kayak gini nggak habis dong stok kami, kan butuhnya sedikit di press. Jadi meskipun nilainya tinggi, tapi nggak cepat habis bunganya gitu. Padahal yang mereka butuhkan itu adalah bagaimana supply mereka itu kepake gitu. Jadi nggak yang
nggak yang habis karena rusak apa segala macam gitu. Akhirnya setelah dievaluasi sama teman-teman, akhirnya muncullah program untuk pengeringan bunga yang metode manual atau metode gantung. Jadi lebih banyak kepakainya karena untuk buket kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu sih. Jadi benar-benar harus mengonfirmasi kepada masyarakat apakah benar ini masalahnya gitu. Komunikasi dan jangan jumawa gitu ya Iya, intinya. jangan sok tahu lah. Iya. Intinya. Karena kita datang ke tempat orang gitu. Kita masih belajar, kita nggak Iya. tahu permasalahannya apa. Gitu. Oke, luar biasa banget nih pengalamannya, sangat wah keren banget. Ini kan bisa dibilang termasuk pengabdian masyarakat gitu kan, Mbak? Berarti Iya, kan masih linear dong ya sama PLS ini. Tapi kenapa cuma 10 SKS nih? Balik lagi ke SKS rekognisi ya. Itu harus dipertanyakan oleh sistem ya. Oh. Jadi bukan saya. Ya mungkin karena ini ya, apa namanya? Ya nggak tahu. Benar-benar Karena nggak tahu udah- masalah SKS ya, karena kan sebenarnya dari awal itu emang agak kaget karena SKS-nya 10, sedangkan kan yang lainnya kan itu ada yang 20 SKS Iya. gitu kan. Bahkan aku dengar ada yang bisa direkognisi ke skripsi malahan. Ya mungkin ada juga. Tapi untuk PHP 2D ini kemungkinan karena intensitasnya tidak sebanyak misal kayak kampus mengajar ya. Iya. Gitu. Kalau di pengabdian masyarakat ini kan sebetulnya karena kemarin pandemi juga. Kalau sekarang kan nggak tahu ya apa namanya untuk kebijakannya seperti apa. Iya. Tapi kalau dulu kan masih pandemi, jadi disarankan untuk tidak menginap. Gitu. Oh. Tidak ada di masyarakat. Kalau bisa sih misal seminggu itu kita beberapa kali di sana. Jadi kan mungkin karena hal tersebut, karena intensitasnya tidak tinggi, kemudian juga paling beberapa hari dalam seminggu, makanya SKS-nya hanya 10 SKS. Itu sih yang dipahami. Oh, begitu ya. Jadi emang sistemnya ya. Iya. Kita sendiri nggak tahu, Iya. tiba-tiba 10 doang gitu. Betul. Berarti dari awal udah punya harapan, alhamdulillah nih bisa 20 SKS gitu. Sebetulnya sih harapannya 20 SKS ya, karena kan karena ini pengabdian masyarakat yang dipegang itu kan juga entah itu UMKM, entah itu pemberdayaan desa. Jadi ya fokus gitu. Bener-bener kayak selama 1 semester kita berada di masyarakat. Gitu sih harapannya. Tapi sekali lagi ya, itu mungkin kebijakan selama pandemi. Iya. Ketika udah pandemi, udah nggak ada kayak gini, ya kita nggak tahu. Oke. Wah, keren banget. Maksudnya kayak udah itu berarti tahu kalau 10 SKS itu di awal atau di akhir? Sebetulnya di awal, tapi memang dari tim atau saya sendiri ya yang kurang cekatan gitu untuk melihat bahwa itu 10 SKS gitu. Oke. Mungkin sudah ada di panduannya. Oke. Setelah Mbak Rana melakukan kegiatan ini, manfaat apa aja sih yang bisa Mbak Rana ambil gitu? Mungkin untuk pelajaran kedepannya gitu. Banyak sih, banyak banget kalau bisa dibilang tentang pelajaran yang bisa diambil ya. Karena kan dari awal pembuatan proposal aja itu sudah sangat bisa kita ambil pelajarannya. Utamanya adalah bagaimana kita bisa mengasesmen kebutuhan masyarakat itu dengan baik dan tepat, itu utamanya. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa mengomunikasikan ide kita kepada sponsor. Kan bisa dibilang kan kementerian itu sponsor ya, mensponsori kegiatan kita gitu kan. Itu kan nanti sebenarnya di tahap seleksi itu kan ada presentasi. Nah, bagaimana kita bisa memaparkan dan bisa mengambil hati sponsor untuk memberikan pendanaan bagi program kita. Terus dari proposal kita juga tahu bagaimana untuk merancang sebuah program yang berdampak, kan kayak gitu. Itu dari proposal. Belum ketika prakegiatan kita belajar bagaimana kita bisa kembali lagi mengkomunikasikan kegiatan kita kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa tertarik dan menyokong kegiatan ini, karena kan ya kegiatan ini pasti membutuhkan masyarakat gitu kan, karena kan kita mengabdi kepada masyarakat gitu. Kemudian dari kegiatan itu sendiri kita belajar banyak hal, bagaimana kita memanajemen sebuah acara, bagaimana kita bisa disiplin, bagaimana kita bisa berkomitmen pada masyarakat yang akan kita bangun, yang akan kita dampingi gitu. Kemudian cara atau bagaimana kita berorganisasi dengan baik gitu kan,
karena kan kita ada tim di situ. Bagaimana kita bisa utamanya secara pribadi saya bisa belajar bagaimana saya bisa mendelegasikan ke ide-ide saya gitu kepada tim-tim yang lain gitu, supaya nanti ya outputnya baik gitu untuk kita semua juga, masyarakat juga gitu. Oke, banyak banget ya manfaat yang bisa diambil Banget sih, dari pra sampai pasca gitu ya. Keren banget. Terus nih ada nggak sih Mbak tips and trick biar lolos PHP 2D gitu? Triknya ini langsung aja ya berarti ya, secara spesifik. Iya, boleh. Secara spesifik kita ngomongin tentang proposal dulu. Proposal harus sesuai format, harus banget, gak bisa enggak, karena banyak banget proposal yang masuk ke sistem gitu. Sedangkan kalau semisal waktu dari juri itu berapa sih kita? Reviewer itu berapa punya waktu per satu proposal gitu. Kalau semisal mereka melihat proposal udah nggak sesuai format tuh udah malas banget gitu. Udah kayak ya udahlah gitu, next aja gitu. Jadi format itu harus gitu. Lihat proposalnya lagi di buku panduan, terus kayak cek lagi gitu. Terus yang kedua, kaidah bahasa. Kaidah bahasa, salah tulis atau salah ketik, kemudian format penulisan seperti misal kayak bahasa asing harus dimiringkan, kemudian segala macam itu harus dilihat, karena meskipun itu saya juga nggak tahu ya apakah reviewer itu bakal melihat seperti itu, tapi menurut saya itu kerapian tulisan gitu udah penting banget gitu, estetika. Kemudian setelah kaidah untuk proposal bisa dilihat untuk kebermanfaatan dari program, dilihat apakah program itu benar-benar di-asesmen dengan baik, apakah program itu udah sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Itu. Kemudian sasaran itu harus nyari segmen atau target yang sangat spesifik. Semisal contohnya target kita misal mau ke ibu-ibu gitu kan. Ya, ibu-ibu yang seperti apa karakteristiknya? Apakah ibu-ibu PKK yang berkegiatan setiap minggu? Apakah ibu-ibu yang memiliki anak balita? Apakah ibu-ibu yang tidak bekerja atau malah ibu-ibu yang bekerja di luar negeri untuk kembali ke daerah tersebut untuk membangun daerahnya? Itu kan sangat spesifik kan? Itu harus sangat spesifik. Kayak misal kalau dari saya kan, dari PHP 2D tim saya itu target spesifiknya adalah pemuda dan juga petani muda di Kampung Krisan Celapar yang bergelut di penanaman bunga potong gitu. Jadi spesifik itu. Jadi pemuda-pemuda di sana kan banyaknya memang mereka juga sebagai karyawan bunga potong juga. Gitu. Terus itu kan di proposal masih juga untuk dana. Jadi untuk pengajuan dana atau pengusulan dana itu harus rasional atau harus masuk akal lah gitu. Semisal mau beli tisu, misal ada kebutuhan nih tisu 2 masa harganya 500.000, itu kan nggak masuk akal. Terus habis itu dilihat juga keseluruhan item masuk akal nggak, kalau segini itu 40 juta misal. Masa cuma segini 40 juta atau masa segini banyak 40 juta bukannya lebih, itu kan benar-benar harus masuk akal banget, karena itu akan diaudit sama reviewer juga gitu, dan harus dipertanggungjawabkan setelah nanti pelaporan juga. Kayak gitu, itu di proposal. Terus di pas waktu memaparkan kegiatan atau memaparkan ya atau presentasi. Salin dia itu PPT. Jadi PPT itu harus targeted, jadi kayak bener-bener estetikanya ada, kemudian informasinya ada, kemudian tabel-tabel yang sangat terperinci itu kalau bisa disajikan, karena hal itu akan memudah reviewer gitu. Reviewer itu memiliki waktu sedikit untuk memikirkan program kita yang kita atur itu berhari-hari. Jadi bagaimana supaya reviewer itu bisa paham dengan beberapa salin dia aja atau beberapa slide aja gitu. Itu juga penting gitu. Mungkin itu sih kalau untuk pemaparan.
karena kan dua ya, Iya. pemberkasan sama nanti pemaparan dan juga wawancara. Wawancara juga biasanya nanti ditanyakan dampak dari kegiatan sama indikator keberhasilan. Ya, ini ditambah satu lagi, indikator keberhasilan harus jelas. Oke. Mau seperti apa. Kalau nanti menghasilkan misal paguyuban yang seperti apa. Kalau semisal nanti indikator keberhasilannya bisa menjual menjual berapa produk dalam jangka waktu berapa, itu juga harus spesifik Dan sangat detail gitu ya, Ya, Mbak. detail. Berarti kita tuh harus melihat semuanya tuh dari sudut pandang reviewer gitu ya. Bisa reviewer, tapi ya utamanya sih kita melihat untuk kebermanfaatan ini ya, masyarakat gitu. oke, Masyarakat oke. itu pengennya seperti apa, Iya. dan bagaimana kita bisa membantu untuk mengabulkan atau merealisasikan Iya. mimpi tersebut. Nah, itulah yang nanti dikemas kemudian dikomunikasikan oleh reviewer gitu. Oh gitu. Kalau untuk pendanaannya sendiri tuh PHP 2D itu dapat berapa ya kalau boleh tahu? Kalau tahun kemarin, tahun saya itu sekitar 30 sampai 40 juta. Jadi tergantung dari program yang yang kita usulkan dan approve dari kementerian itu juga berapa gitu. Biasanya nanti ada yang turun 30, ada yang turun 35 kayak gitu. Kalau yang punya Barana sendiri turun berapa? Oh ya, sepertinya 35. Oh, lumayan ya. 35 dua kali. Yang pertama 30, kemudian pencairan kedua 5 juta. Oh, oke. Iya. Kayaknya udah banyak banget ya kita ya ngobrolnya tentang biasa. PHP 2D. Kalau gitu yang terakhir nih Mbak, Boleh. kesan, pesan sama harapan untuk program PHP 2D selanjutnya kalau ada. Oke. Utamanya mau terima kasih dulu sama teman-teman yang udah bekerja keras gitu selama bisa dibilang 4 sampai 5 bulan. Iya. Yang sangat luar biasa tertekan ini ya gitu kan. Tertekan. Karena kita harus laporan banyak sekali. Iya. Kemudian kita juga terhimpit dengan ke tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu kan. Tanggung jawab kita ke masyarakat dan juga tanggung jawab dana kita ini dari kementerian. Pasti 4 sampai 5 bulan itu lama banget. Parah. Lama banget. Dan harus kayak setiap hari gitu, ketika ada kegiatan harus PP dari UNES sampai ke Bandungan itu kan 1 jam. Jadi per hari itu kalau ada kegiatan 2 jam mereka harus bolak-balik. Terima kasih banget udah sudah bisa bekerja sama dengan baik utamanya. Kemudian bisa berproses bersama. Dan terima kasih juga kepada teman-teman relawan yang udah mau mengabdikan dirinya ke kakak kelasnya ya. Semoga ini bukan suatu bentuk senioritas ya. Bukan dong. Disuruh ini itu gitu. Juga terima kasih ya sama relawan itu, karena mereka lebih parah loh dibanding tim, karena kan tim ini mereka punya SKS rekognisi 10. Iya. Kalau relawan kan enggak. Oh. Jadi relawan itu bener-bener yang ya aku mau ikutan mengabdi gitu ya. Aku mau bantuin gitu. Oh, bener-bener nggak ada rekognisi buat yang relawan Enggak. itu. Kalau relawan enggak sama sekali. Jadi teman-teman itu luar biasa. Itu Wow. Dan sama gitu. Maksudnya kayak mungkin secara teknis yang bekerja itu secara teknis tim itu merancang dan juga ikut dalam kegiatan, tapi relawan itu dia lebih ke lapangan gitu. Banyak ke lapangan, mungkin tidak dilibatkan untuk perencanaan ya. Tapi kalau di lapangan itu kan juga tetap membutuhkan banyak sekali tenaga, waktu gitu. Dan juga terima kasih karena mereka tuh keren banget sih tim, karena waktu itu kan sering sakit ya. Saya sering sakit dan akhirnya ada kegiatan besar waktu itu. Jadi setelah kegiatan itu selesai, sebelum selesai ya, kami tuh melakukan pameran produk. Jadi produknya kan produk resin ya. Sama bunga potong kering.
apa namanya dry flower gitu. Di situ kami mengadakan pameran di dua tempat wisata yang dan pas waktu pembukaan, pas waktu di Gedung Songo itu saya sakit dan itu bener-bener kayak baru malamnya bisa berkabar. Jadi besok pagi bener-bener semua kegiatan sudah mau dilaksanakan, malamnya baru kayak Zoom. Terus habis itu saya bilang kayak saya maaf banget saya nggak bisa datang besok gitu. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dengan waktu yang sempit itu teman-teman bisa mengcover gitu ya ketidakberadaan saya sebagai seorang koordinator gitu. Jadi luar biasa sih, mau terima kasih itu dulu gitu. Kesannya luar biasa. Hima PLS jos. Tepuk tangan dulu nih. Terus habis itu kesan yang lain saya jadi paham ya mengenai bagaimana untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan program yang dicanangkan gitu. Tentu dari proses perencanaan itu kan banyak reduksi. Setelah pengimplementasian itu juga banyak sekali evaluasi yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana rencana itu tetap jalan meskipun di lapangan itu banyak sekali hal rintangan yang harus membuat kita jadi kayak ya udah ngalah gitu. Mau gimana nih lanjutannya, mau gimana bagaimana kita udah bisa tertekan nih dengan kegiatan di lapangan, tapi kita tetap merancang lagi supaya lebih efektif gitu. Terus secara pribadi saya juga memiliki kesan yang luar biasa gitu dengan teman-teman yang ada di Bandungan karena mereka selalu datang gitu. Meskipun ya kita tidak memberikan upah pastinya ya. Dan waktu itu 1 hari gitu. Berbulan-bulan, bisa dibilang 4 bulan itu belajar terus bagaimana mengeringkan bunga, kemudian bagaimana mereka bisa belajar buket, bagaimana mereka bisa bikin pajangan dinding yang bener-bener banyak itu cowok-cowok gitu. Jadi cowok-cowok harus belajar gimana bikin buket, bagaimana harus membuat hiasan dinding dari bunga. Itu tuh suatu hal yang menurut aku itu sesuatu yang luar biasa kalau mereka bisa belajar gitu, mau belajar dengan baik. Dan alhamdulillah mereka luar biasa sih itu kesannya. Dan harapan dari tim semoga teman-teman bisa tetap berkembang. Di banyak kegiatan di luar sana. Benar relawan-relawan juga bisa belajar dari kakak-kakaknya nih, karena relawan banyak kan di tingkat ya. Jadi bisa belajar dari kakak-kakaknya, apa yang baik bisa diambil, apa yang buruk bisa dicarikan alternatif lain untuk tujuan yang sama gitu kan. Bagaimana teman-teman bisa nanti memproyeksikan diri supaya jadi ya bisa lah untuk seperti apa yang teman-teman harapkan kayak gitu. Untuk harapannya buat teman-teman yang ada di Selapar, semoga teman-teman ilmunya bermanfaat. Amin. Meskipun belum bisa diimplementasikan sekarang karena banyak sekali hal yang ada di depan teman-teman, setidaknya suatu saat bisa diimplementasikan gitu kan. Entah itu 2 tahun, 3 tahun, karena saya yakin untuk pengeringan bunga itu, industri pengeringan bunga itu luar biasa besar. Dan itu benar-benar bisa, kalau kita udah bisa pengeringan bunga dengan baik, warnanya juga udah baik, kita bisa ekspor, kemudian kita bisa lebih menjajaki dunia perbungaan atau bunga potong ini lebih luas lagi gitu sih. Jadi harapannya ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan gitu. Harapan buat saya sendiri gitu, semoga saya bisa lebih mengembangkan diri ya. Dan dari kegiatan ini PHP 2D saya lebih bisa membuka diri untuk kritikan-kritikan dari tim, kemudian bisa membangun tim yang lebih keren lagi, karena kan pasti saya punya banyak kekurangan sebagai seorang koordinator gitu ya. Dan teman-teman bisa bekerja dengan saya, bisa dibilang kayak bersama-sama gitu untuk satu tim, itu luar biasa karena saya idealismenya tinggi sekali. Dan teman-teman bisa kayak kadang tuh dari tim PHP 2D itu kan kadang kayak jangan giniran, susah gitu, jangan giniran, ada yang lebih baik. Nah, hal itu yang membuat saya bisa
lebih terbuka gitu pada tim, dan itu pembelajaran yang luar biasa gitu. Kalau gitu sekali lagi makasih banyak Mbak Rana. Sama-sama. Kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya, dan untuk teman-teman stay tune di podcast Cah Unes, kita bakal ketemu lagi besok-besok. Dadah. Dadah.